Dia adalah Hendy. Malam ini kembali aku mengambil buku dan pulpenku. Aku ingin menuliskan kembali kisah cintaku yang dulu sejak aku duduk di bangku SMA. Sejujurnya jika aku boleh bertemu dengannya saat ini, aku hanya ingin mengucapkan kata maaf. Kalau dia berhak dicintai oleh seseorang yang baik, dan pastinya itu bukan aku. Aku berharap dia sudah menemukannya saat ini. Kisahnya akan aku mulai di sini. Saat itu aku duduk di bangku kelas 10-2 SMA dan kebetulan semester 2 aku ditransfer ke kelas 10-1 karena aku mendapatkan peringkat 2 kelas saat itu. Dan kebetulan kelas 10-1 itu adalah kumpulan siswa yang merupakan nilai terbaik dari siswa yang lainnya. Saat itu aku duduk di bangku baris kedua. Tepat di depanku adalah dia, Hendy namanya. Dia memang pendek, itulah sebabnya dia duduk di bangku depan. Awalnya aku tidak menyadari perhatian-perhatian kecilnya kepadaku. Seperti saat dia bangga menjelaskan cara menyelesaikan kuis matematika dari guru, dan seperti saat dia menawarkan untuk meminjamkan uang jajan kepadaku, yang aku sendiri tidak memintanya. Namun pertemuan pertama saat itu mungkin dia juga menyadari kalau aku tidak punya rasa tertarik padanya. Entah mengapa gerak-geriknya seperti selalu berusaha untuk memenangkan hatiku. Sungguh aku tidak bermaksud terlalu pede di sini. Aku akan menjelaskan alasannya. Suatu ketika dia tiba-tiba bertanya kepada aku tentang apakah aku punya orang yang disukai. Saat itu aku memang sedikit kekanak-kanakan, apalagi tentang cinta. Sungguh aku sangat kaku. Tanpa pikir panjang, aku mengatakan kepadanya kalau aku sangat menyukai siswa SMA lain, yang memang saat itu SMA tersebut adalah SMA swasta Katolik favorit semua orang, termasuk aku. Ya, aku sendiri gagal tes masuk SMA tersebut. Dan ternyata dia dulu juga pernah sekolah di SMP favorit tersebut. Namun sepertinya dia juga tidak lulus di SMA-nya, atau memang dia ingin suasana baru. Aku sedikit lupa tentang hal ini. Dia mengatakan kepadaku kalau dia punya teman yang SMA di sekolah favoritku tersebut, yang dulu adalah teman SMP-nya. Tanpa basa-basi, aku meminta nama akun FB-nya. Saat itu memang FB adalah salah satu media komunikasi tren untuk kalangan anak muda. Tanpa ragu, dia langsung memberikanku akun FB dan bahkan nomor teleponnya. Saat itu, aku berpikir dengan pikiran polosku kalau benar Hendy tidak punya rasa apapun kepadaku. Buktinya, dia support aku untuk mendapatkan akses untuk orang yang aku inginkan. Lalu semakin hari, dia semakin sering bercanda denganku. Sepertinya perihal dia memberikanku akses untuk temannya itu adalah sebuah jebakan bagiku, agar dia lebih memahami karakterku saat komunikasi dengan temannya tersebut, dan juga menjadi alasan untuk dia selalu menanyakan tentang perkembangan komunikasi kami. Makin hari, aku pun merasa tidak ada yang menarik saat berkomunikasi dengan teman Hendy tersebut. Mungkin memang karena pada dasarnya aku mempunyai ketertarikan dengan orang pintar dan hemat bicaranya, tapi aku tidak menemukannya pada teman Hendy. Ya, sudah pasti aku tidak tertarik. Hendy memang pintar, namun untuk segi penampilan dan karakter, aku tidak menemukan titik ketertarikan padanya. Entahlah, mungkin karena dia juga pendek, hahaha, aku cuma bercanda. Sepertinya karena dia banyak bicaranya. Tapi jujur saja, dia sangat pintar. Itu sebabnya dia bisa masuk ke salah satu PTN top di Indonesia dengan jurusan teknik metalurginya itu. Saat kelas 11, kita kembali berpisah kelas karena saat itu ada ujian khusus untuk merebut kursi kelas unggulan IPA. Seingatku, saat itu ada aku dan Daniel yang tidak masuk ke kelas unggulan tersebut. Padahal, baik aku dan Daniel punya track record nilai raport yang cukup bagus. Mungkin saat ujian penentuannya kita kurang beruntung saja. Dan benar saja, saat kelas 11, tepatnya aku dan Daniel di kelas 11 IA2, kita berdua menjadi kandidat yang terpilih untuk mengikuti Olimpiade tingkat Provinsi Sumatera Utara saat itu. Dikarenakan aku menang sebagai juara 3 Olimpiade Astronomi, dan Daniel menang sebagai juara 1 Olimpiade Biologi Sekota Matang Siantar. Tidak diragukan lagi, memang Daniel adalah suhunya biologi. Bahkan lebih suhu dari guru biologi kami sendiri. Itu sebabnya dia lulus SITH-ITB. Ini bukan karena aku kesal dengan guru biologiku yang dulu sering mengejek gigiku yang berantakan, walaupun itu hanya candaan. Hahaha. Aku ingat saat itu fotoku dan Daniel menjadi banner dalam penerimaan siswa baru di sekolah kami. Tentu saja itu menjadi salah satu kebanggaan bagiku, dan mungkin bagi Daniel juga saat itu. Sebenarnya Hendy juga masuk sebagai kandidat Olimpiade Kimia saat itu. Namun dia tidak masuk peringkat untuk tingkat kota, sehingga tidak menjadi utusan di tingkat provinsi. Aku ingat ada momen-momen saat baris berbaris, Hendy terlihat sangat songong dengan posisinya sebagai siswa unggulan. Kadang ada kata-kata yang terlontar dari mulutnya yang mungkin baginya itu adalah candaan, tapi terdengar sangat cringe bagiku. Ada satu momen ketika aku dan teman sebangkuku Novita, saat itu diajak oleh guru matematika kami untuk membantu menjawab soal matematika yang kelas unggulan sendiri tidak bisa memecahkannya. Aku masih ingat mimik wajahku di situ, yang sini seolah-olah mengisyaratkan, kelas unggulan apaan ini? Ini gue yang gak unggulan, yang bakal ngajarin kalian buat jawab soal sulit ini. Hahaha. Ya, saat itu memang guru matematika kami sangat tidak support dengan program kelas IPA unggulan ini. Aku masih ingat, beliau selalu mengatakan jangan terlalu menganggap kelas unggulan itu lebih baik dari kalian. Mereka hanya kebetulan saja lolos saat itu. Namun kalau masalah pengetahuan, kalian lebih pintar dari mereka. Aku sangat menyukai guru matematika kami saat itu.
Beliaulah yang selalu bersifat rasional dan realistis dan tidak pilih kasih tentunya. Sorenya aku mendengar dari teman kosku kalau jawaban yang aku kerjakan dengan Novita saat pelajaran matematika kelas unggulan siang tadi ternyata ada yang keliru. Namun guru matematika kami tetap mengapresiasinya. Di sisi lain aku merasa malu dan bersalah telah mematahkan ekspektasi guru matematikaku saat itu. Aku benar-benar malu untuk berangkat les sore itu. Ya, kebetulan sekolah kami ada program les sore tambahan di sekolah. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa sekolah swasta Katolik menjadi idaman banyak orang, karena memang sangat disiplin dan teratur. Sore itu saat aku berangkat les, tiba-tiba aku bertemu dengan Hendy di jalan. Dan benar saja, dia mengungkit jawaban salahku saat itu. Aku tidak punya perasaan apa-apa kepada Hendy. Itu sebabnya aku menyikapinya biasa saja. Layaknya malu karena sudah memberikan jawaban yang salah. Dan tidak lebih dari itu. Kisahku dengan Hendy saat kelas 11 tidak begitu banyak, karena memang aku tidak cukup banyak berinteraksi saat SMA dulu. Jika bukan sekelas, maka akan sedikit kemungkinan bagiku untuk berkomunikasi.